Oke. Ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan lagi. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Yeay! Nah, sekarang kita mau ngapain, Elsa? Sebelum kita lanjutin, kita mau lihat dulu foto kehadiran dan video ayat hafalan adik-adik. Ayo! Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya, dan atas sampai mati. bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan Sebagai manusia, manusia, ia telah Merendahkan dirinya Dan taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan keadaan sebagai manusia Ia tetap merendahkan dirinya dan taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai sampai mati mati di kayu di kayu salib. salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan Bahkan sampai mati di kayu salib. sampai mati di kayu salib. Wah, langsung Priscilla semua adik-adik tetap setia ya dan tetap semangat untuk ayat hafalan dan mengikuti ibadah. Wah, senang sekali ya. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan adik-adik, bahwa adik-adik mengikut Tuhan Yesus bukan karena terpaksa, tetapi benar-benar karena adik-adik mencintai Tuhan Yesus. Yuk kita mau lanjut
pujian kita mau nyanyi Yesus disalib karena cinta saya. Tetap berdiri dong. Iya, tetap berdiri ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Bentar. Maksud kayaknya ada yang kurang loh, kita harus ganti nama ya. Jadi kalau pas bilang Yesus disalib karena cinta saya, sebut nama adik-adik. Kalau pas nama saya, lo duluan ya. Nanti kalau pas yang cinta kamu, baru adik-adik sebut nama adik-adik nanti semua ya terakhir ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Yesus disalib karena cinta lause, cinta, cinta semua. Yesus disalib karena cinta lause, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta lause, cinta, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Sekali lagi. Dosa dihapuskan. Tuhan Yesus disalib karena cinta loser, cinta adik-adik dan cinta semua. Nah, adik-adik sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk ya loser. Ya, silakan kita mau siapin hati kita supaya kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita melakukannya. Iya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah makan malam, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Petrus berjalan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus karena Petrus sangat mengasihi Tuhan. Mereka terus berjalan, tidak ada yang bicara. Semua berjalan dengan diam. Di tengah kegelapan malam, Petrus masih melihat wajah Tuhan Yesus yang sedih. Kenapa ya? Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab sebentar lagi, aku akan ditangkap, dan kalian semua akan meninggalkan aku." Tidak, Guru. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan tetap bersama dengan engkau. Biarpun mereka semua tergoncangkan imannya karena engkau. Tapi aku sekali-sekali tidak. tapi Tuhan Yesus jauh lebih tahu daripada Petrus. Tuhan Yesus memandangi Petrus dan berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, Guru. Benar Guru, kami tidak akan menyangkal engkau. benar Guru, kami tidak akan menyangkal engkau, Guru. Benar, Guru. Kami tidak akan menyangkal engkau. Ya Guru, kami tidak akan pernah menyangkal engkau. Ya betul Guru, aku tidak akan menyangkal engkau. Ya Guru, aku juga tidak akan menyangkal engkau. Akhirnya sampailah mereka di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tetapi murid-muridnya sudah ngantuk. Akhirnya mereka tertidur. Begitu pula dengan Petrus. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus saja yang berdoa. Saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan mereka agar berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi sampai 3 kali Tuhan Yesus menghampiri mereka, tetap saja mereka kedapatan sedang tidur dengan nyenyak. Sehingga waktu peristiwa tak terduga tiba, yaitu ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid menjadi panik dan ketakutan. Mereka melarikan diri dan bersembunyi. Setelah Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dari Taman Getsemani dan dibawa kepada imam besar Kayafas, murid-murid melarikan diri dan bersembunyi. Tapi rupanya hanya Petrus mengikutinya dari jauh. Karena udara malam itu dingin, orang-orang di halaman itu menyalakan api. Petrus duduk bersama mereka untuk menghangatkan diri sambil menunggu apa yang terjadi pada Yesus. Sekarang semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Seorang hamba perempuan melihat dia dan mengamat-amatinya. Kamu salah satu murid dari orang itu ya? Hah? Oh iya benar. Iya betul. Kau yang selalu bersama dengan orang Galilea itu kan? Iya benar, betul. Tidak, pasti ini orang. Tidak. Aku tidak kenal dengan dia. Kalian semua salah orang. Tidak, aku tidak kenal dengan dia. Dia pasti bohong. Dia kelam. Pertanyaan mereka membuat Petrus takut, sehingga dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus di depan semua orang. Petrus bahkan menjauh ke arah gerbang supaya tidak dikenali. Selama menunggu di halaman,
Karena Petrus punya logat Galilea, orang-orang yang ada di sana curiga bahwa dia teman Yesus. Seorang yang lain melihat dia dan berkata, "Lihat, dia kan yang bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Iya benar, dia yang sama-sama sama Yesus itu ya di taman ya? Iya kan? Oh, iya benar kamu ya? Bukan, Iya, bukan, benar. sungguh bukan. Aku tidak kenal dengan orang itu. Dia masih bohong. Aku tidak kenal, kalian salah. Sumpah aku tidak kenal. Aku bersedia untuk dikutuk jika aku berbohong. Bukan, aku tidak kenal. Dan Petrus menyangkal pula dengan bersumpah. Kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Kamu kan salah satu orang yang bersama-sama dengan mereka itu. Aku kenal dengan logatnya nih. Iya benar. Dia adalah orang Galilea. Hei, kamu murid Yesus itu kan? Iya, aku pernah melihat engkau bersama-sama dengan dia. Petrus semakin ketakutan. Mulailah dia mengutuk dan bersumpah. Lalu untuk ketiga kalinya Petrus menyangkal Yesus. Sumpah, aku tidak kenal dengan orang yang kalian sebut itu. Aku bukan murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu terdengarlah suara ayam berkokok. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus sangat menyesal. Ia benar-benar menyesal. Ia berlari ke tempat yang sunyi dan gelap. Di sana ia menangis dengan sedihnya. Guru. Oh, guru. Guru. Aku menyesal, guru. Ampunilah aku, guru. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal, guru. Aku menyesal. Petrus menyesali kesalahannya dan minta ampun. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Dia tetap mengampuni dan terus mengampuni Petrus. Aduh Lose Yolan, sedih banget Lose kalau kita dengar cerita yang tadi adik-adik ya. Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Nah Lose Yolan, kira-kira nih menyangkal itu apa sih Lose Yolan? Menyangkal itu seperti yang Petrus lakukan. Dia tidak mau mengakui kalau dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah kira-kira kenapa ya Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Roskila? Karena Petrus itu sebenarnya tuh takut Lose Yolan. Kalau bisa sampai dia mengaku dia adalah murid Tuhan Yesus, dia takut kalau dia itu akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemudian akan dihukum. Tapi kalau setahunya aku tadi di terakhir ceritanya itu Petrus itu nangis dengan sedihnya. Itu kira-kira kenapa ya Lose? Nah, dia sedih menangis karena dia tahu apa yang sudah dia lakukan adalah salah. Dan akhirnya dia bertobat Lose. Oh, dia bertobat. Nah, adik-adik, bertobat itu apa ya kira-kira? Apa ya Lose? Bertobat itu ketika kita menyesali apa yang telah kita perbuat dan kita minta ampun sama Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kita bersyukur banget adik-adik karena kita punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Walaupun Petrus sudah melakukan kesalahan, membuat hati Tuhan itu sedih sekali, tetapi Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus. Iya. Nah, sekila adik-adik, tapi kalau kita pikir-pikir ya, seringkali kita juga menyangkal Tuhan Yesus, membuat hati Tuhan Yesus sedih dengan kita marah-marah sama orang tua, sama teman-teman kita, berantem sama teman-teman kita, dan bahkan kalau misalnya kita iri, marah, dengki gitu ya sama orang lain, itu juga ternyata salah loh Lose Yolan. Iya benar. Nah
Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Mesias, adik-adik udah denger banyak banget cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan sampai firman Tuhannya itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya, tetapi harus ditanam di hati, kemudian harus dilakukan setiap hari. Nah, nggak berhenti sampai di situ, Lause. Tuhan walaupun kita sudah melakukan dosa, Dia tetap mengasihi kita. Dia mau mengampuni segala dosa kita. Karena tadi Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Sehingga Dia mau mengampuni segala dosa kita. Nah, Mas Yolan, aku ingat nih ada ayat firman Tuhan yang bicara bahwa kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Yuk, nah adik-adik kasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama menghafal ayat-hafalan ini supaya adik-adik bisa ingat terus ya di dalam kehidupan adik-adik. Ayo, ayat hafalannya ada di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ulangi sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik jangan lupa untuk rekam ayat hafalan ini, kemudian nanti akan adik-adik bisa kirimin ke lause-lause yang ada di GKI Mesias. Iya. Nah, sekarang untuk supaya kita tambah ingat lagi, kita mau nyanyi lagu Setia-setialah sampai akhir. Adik-adik kita bangkit berdiri ya, biarlah ini jadi komitmen kita supaya kita tetap setia sama Tuhan apapun yang terjadi sampai akhir. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Sekali lagi. Setia sampai mati. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun sekarang kita masih kecil, tapi nanti sebentar kita akan bertumbuh dewasa. Adik-adik tidak boleh menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun. Iman adik-adik harus tetap kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya sudah Allah yang benar. Adik-adik sudah di jalan yang benar. Oleh sebab itu, jangan menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau selesai Ibadah pada pagi hari ini. Tapi nggak usah, tetap mau ingetin adik-adik untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan nggak boleh bersentuhan ya. Iya. Yang boleh yang ada di rumah, yang ada di rumahnya adik-adik aja. Oke. Kalau gitu, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus